Kelewat sombong, pelatih Vietnam tantang Indonesia agar turunkan full pemain diaspora di AFF. Pembuktian, siapa King ASEAN? John Herdman, oke gas. Kim Sang-sik, skuad U23 gue siap libas pemain Eropa kalian. Piala AFF bulan Juli nanti bahkan belum dimulai, tapi tensinya sudah panas. Bukan dari supporter, bukan dari media, tapi langsung dari kursi pelatih Vietnam. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik melontarkan pernyataan yang bikin publik sepak bola Asia Tenggara langsung menoleh. Bukan sekedar percaya diri, tapi terkesan menantang langsung timnas Indonesia. Kim Sang-sik secara terbuka seolah berkata, kalau mau adil, Indonesia turunkan saja full pemain diaspora dari Eropa. Biar kita lihat siapa sebenarnya Raja Asia Tenggara. Kalimat ini jelas bukan kalimat biasa. Ini bukan sekedar cywar ringan. Ini bentuk tantangan terbuka. Vietnam ingin Indonesia tampil dengan kekuatan maksimal, bahkan kalau perlu dengan seluruh pemain berdarah Eropa yang selama ini jadi bahan perbincangan publik. Dan di titik inilah, aroma kesombongan itu mulai terasa. Kim Sang-sik seperti ingin mengatakan bahwa Vietnam tidak takut dengan nama besar pemain diaspora Indonesia, entah itu yang bermain di Eropa atau yang sudah punya label ex-Eredivisie, Bundesliga, hingga liga-liga top lainnya. Menurut Kim, siapapun yang diturunkan Indonesia, Vietnam tetap siap. Bahkan, dia menegaskan satu hal penting. Vietnam akan menurunkan skuad U23 terbaik mereka. Skuad yang sama, skuad yang baru saja lolos ke semifinal Piala Asia U23. Skuad muda yang dianggap sebagai generasi emas Vietnam berikutnya. Pesannya jelas, Vietnam tidak datang ke Piala AFF hanya untuk sekedar berpartisipasi. Vietnam datang untuk membuktikan dominasi. Dan menariknya, Kim Sang-sik sama sekali tidak terlihat ragu. Dia justru terlihat menikmati peran sebagai pihak yang menantang. Silahkan turunkan pemain Eropa kalian. Kami ingin lihat siapa yang benar-benar pantas disebut King of ASEAN. Kurang lebih seperti itu nada pesannya. Tentu saja pernyataan ini langsung memancing reaksi besar dari publik Indonesia. Karena kalau bicara realita, menurunkan full pemain diaspora dari Eropa di Piala AFF bukan perkara mudah. Beberapa pemain diaspora Indonesia saat ini masih terikat ketat dengan klubnya di Eropa. Masalah izin, jadwal kompetisi, hingga prioritas klub jadi kendala utama. Tidak semua klub rela melepas pemainnya untuk turnamen yang bukan FIFA Matchday. Apalagi Piala AFF yang seringkali tidak masuk kalender utama klub Eropa. Artinya, tantangan Kim Sang-sik ini secara praktik memang sulit diwujudkan sepenuhnya. Namun, bukan berarti Indonesia datang tanpa amunisi. Ada beberapa nama pemain berlabel Eropa yang justru sangat mungkin bergabung, terutama mereka yang saat ini bermain di kompetisi domestik. Nama pertama, Eliano Reinders, pemain yang punya pengalaman Eropa, tapi kini merumput di Super League. Secara kondisi dan jadwal, peluangnya sangat besar untuk bergabung. Lalu ada Tom Hay, gelandang dengan visi bermain Eropa yang sudah paham betul ritme sepak bola Asia. Namanya sering jadi pembeda di lini tengah. Rafael Struijk juga masuk dalam daftar. Striker muda dengan karakter modern, cepat, agresif, dan berani duel. Pemain seperti ini selalu jadi ancaman untuk pertahanan manapun di ASEAN. Dan jangan lupakan Jordi Amat, pemain senior dengan jam terbang Eropa, ketenangan, dan kepemimpinan. Meski usia tidak lagi muda, pengalamannya masih sangat berharga. Nama-nama ini mungkin tidak mewakili full diaspora Eropa seperti yang ditantangkan Kim Sang-sik, tapi jelas cukup untuk membuat Vietnam berpikir dua kali. Namun di sisi lain, Vietnam juga tidak main-main. Kim Sang-sik menegaskan bahwa skuad U23 Vietnam akan menjadi tulang punggung di Piala AFF nanti. Skuad yang sudah teruji di level Asia. Skuad yang sudah menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia U23. Bagi Vietnam, ini bukan langkah mundur. Ini justru investasi jangka panjang. Mereka ingin membuktikan bahwa pemain muda Vietnam sudah siap bersaing bahkan melawan pemain-pemain Indonesia yang punya label Eropa. Dan disinilah
kesan meremehkan Indonesia mulai terasa jelas. Kim Sang-sik seolah berkata, "Kami dengan U23 saja cukup." Padahal kita tahu, Indonesia juga punya kedalaman skuad yang kuat, baik di level senior maupun U23. Lalu bagaimana respons dari kubu Indonesia? Menariknya, pelatih timnas Indonesia John Herdman tidak terpancing emosi, tidak ada balasan panas, tidak ada perang kata-kata berlebihan. Respon Herdman justru singkat, dingin, tapi penuh makna. Oke, gas. Dua kata itu saja sudah cukup. Bukan berarti Herdman menerima semua tantangan mentah-mentah, tapi ini sinyal bahwa Indonesia tidak gentar. Siapapun lawannya, dengan siapapun skuad yang tersedia, Indonesia siap bertanding. Herdman paham betul kondisi timnya. Dia tahu mana pemain yang bisa dilepas klub, mana yang tidak. Dan dia juga tahu kekuatan Indonesia bukan hanya soal label Eropa. Sepak bola bukan soal paspor, bukan cuma soal bermain di liga mana, tapi soal organisasi, mental, dan kemauan menang. Dan justru disitulah Indonesia ingin membuktikan diri. Piala AFF nanti bukan sekedar soal siapa paling berisik sebelum turnamen, tapi siapa yang paling siap di lapangan. Vietnam boleh datang dengan kepercayaan diri tinggi, boleh membawa skuad U23 andalannya, boleh menantang, boleh meremehkan. Indonesia pun tidak masalah. Karena pada akhirnya semua omongan akan berhenti saat peluit pertama dibunyikan. Dan di sanalah status King ASEAN tidak ditentukan oleh konferensi pers, tapi oleh 90 menit di atas rumput hijau. Piala AFF Juli nanti bukan sekedar turnamen. Ini panggung pembuktian. Apakah Vietnam benar-benar siap melibas Indonesia seperti klaim Kim Sang-sik, atau justru Indonesia yang akan menjawab tantangan itu dengan cara paling elegan? Kita tunggu saja. Lapangan tidak pernah bohong.